3, 4. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah pengrajin anyaman tampah yang ada di Kabupaten Simalungun. Anyaman tampah merupakan salah satu anyaman tradisional yang masih ada dan dilestarikan hingga saat ini. Langsung aja nih kita intip bagaimana proses pembuatan dari anyaman tampah. Yuk ikutin saya. Sebagian dari kita mungkin sudah tidak asing lagi dengan kerajinan anyaman tampah. Ya, alat dapur tradisional yang biasanya sering digunakan untuk memisahkan beras dari kotoran, menyimpan makanan, atau sebagai hiasan rumah. Tampah juga menjadi salah satu kerajinan tangan tradisional yang sudah ada sejak zaman dahulu. Biasanya tampah terbuat dari bambu tali atau rotan. Nah, di era modern saat ini, ternyata masih ada orang-orang setia yang membuatnya dengan tangan. Seperti Rasmi, yang sudah lama menggeluti pekerjaan anyaman bambu tampah ini sebagai mata pencariannya. Dari ikut orang tua. Semenjak saya bisa ikut orang tua ya udah terus. Dari kurang lebih umur 6 tahun. Udah mulai bisa. Saat ini umur ibu berapa ini boleh tahu? Saat ini umur ibu 57. Oh 57, berarti sudah 51 tahun ya Bu ya. Gimana Bu dulu belajar mula awalnya itu seperti apa itu Bu? Boleh diceritakan sama kita Bu? Belajar asal mulanya yang jelas karena orang tua pekerjaannya seperti ini. Ya inisiatif dalam hati ya jelas harus membantu orang tua. Karena pekerjaan seperti ini nggak bisa dikerjakan sendiri, kalau sendiri lama, ya kan? Maka kita tengok orang tua cara kerjanya, maka bisa lah. Gak mesti dibelajari, gak mesti. Kita tengok orang tua cara kerja aja. Itu ibu dulu. Di usianya yang sudah tidak lagi muda, Rasmi memilih menghabiskan harinya dengan menganyam bambu menjadi tampah yang siap dia jual. Dalam seminggu, ia bisa menghasilkan 20 buah tampah. Dan semua hasil anyaman akan ia jual ke pengepul untuk dijual kembali di pasar-pasar tradisional. Prosesnya nggak bisa satu hari dihitung dapat berapa. Yang jelas niat kita, oh ini kita nanti misalnya ini hari Selasa ya Ibu ya, atau ini hari Rabu, nanti hari Minggu kita setor ya, entah 10, entah 20, kita bentuk lah Bu ini 20. Nah baru kita seperti ini, maka kita jual lah itu Bu 20. 10, pokoknya niat kita mau buat berapa. Kalau dihitungkan satu hari dapat berapa, nggak bisa. Karena nggak bisa satu kali jadi Bu bahannya. Tapi kalau udah ada bahan semua udah lengkap, mungkin bisa ya Bu ya. Ini harganya kalau ini hanya 9.000 Bu. 9.000 untuk satu? Satu. Bayangkan Bu, kerjaannya rumit, hanya 9.000. Segini ini nggak dapat beras 1 kilo, nggak dapat Bu. Oke. Kalau untuk kita biasanya beli di pasar ini berapa harganya Bu di pajak pasar? Itu kurang tahu ya Bu ya, kalau di pajak kurang tahu. Karena kan orang pajak udah beli ke agen ya jelas sedikitnya dia cari untung ya kan, ya mungkin sekitar 20 ribuan atau berapa gitulah Bu. Tapi kalau orang ibu ke pengepulnya sana 9.000. Iya gitu. Bahan bakunya jelas dari bambu tali yang bisa untuk buat tampah gitu. Biasanya dapat dari mana itu Bu bambunya itu? Biasanya dulunya ini beli dulu, nah, tapi setelah apa ada yang beli, ada yang punya sendiri. Jelasnya kalau punya sendiri pun, kalau ibu ya, karena cuman ini yang punya nggak mencukupi, mesti beli juga. Tuh sekarang. Kalau punya sendiri nanam sendiri gitu? Iya, nanam sendiri. Seperti apa tuh bentuk bambunya? Boleh kita tahu Bu? Inilah di belakang kita bambunya.
Memang sekarang udah nggak ada untuk tapi beras, itu nggak ada ya kan. Tapi kalau untuk jemur-jemur ini Bu, ini tahan lama. Kalau dari plastik, kalau dijemur, misalnya coklat itu kan perlu dijemur ya Bu ya. Kalau pakai itu kan ada talam plastik itu merapu kalau kena panas. Tapi kalau ini tahan berbulan-bulan, bahkan bertahun. Bagi Rasmi, setiap anyaman tak hanya sekedar pekerjaan, tapi juga cara melanjutkan keterampilan yang sudah lama menjadi bagian kehidupan di desanya. Ya kalau Ibu ya, kurasa untuk masyarakat sini juga berharap ini cara kami penjualan gampang. Udah gitu kalau bisa harganya ini lebihlah naik sedikit. Setidaknya bisalah ini satu untuk beras 1 kilo. Itu kayaknya udah syukur kali lah kalau tanpa satu ini bisa untuk beras 1 kilo. Betul Bu, sekarang ini tanpa 2 baru 1 kilo beras Bu. Di balik ketekunannya membuat anyaman tampa, ternyata ada perjuangan yang tak selalu mudah. Sebab hasil yang didapat tak selalu sebanding dengan tenaga dan waktu yang dikeluarkan. Sedih loh Bu kalau cerita ini. Karena kalau ini aja nggak mencukupi untuk kebutuhan. Walaupun untuk makan bisa ya Bu ya. Misalnya untuk biaya anak sekolah, apalagi biaya sekolah sekarang seperti ini. Maaf ya Bu, sedih jadinya. Berbagai jenis anyaman bisa dihasilkan dari bambu tali dan semuanya masih dilakukan secara tradisional. Nah pemirsa, ini dia nih hasil anyaman dari pengrajin yang ada di Kabupaten Simalungun. Dan yang saya pegang saat ini namanya tampah nih pemirsa. Dan yang paling unik nih pemirsa yaitu ini dia, lampu sentir. Udah sangat jarang nih pemirsa ada di mana-mana. Unik kan pemirsa? Dan yang saya duduki nih saat ini adalah kursi atau bangku yang dibuat dari bambu. Dan proses pengerjaannya masih tradisional pemirsa. Jangan lupa untuk terus saksikan program Ragam Ragam di episode selanjutnya. Saya Sakinah Haidia pamit undur diri, sampai jumpa dan terima kasih.